Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Kartika Putri dengan NIM 21410110327. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dan konsep filsafat menurut aliran postmodernisme. Postmodernisme pertama kali muncul di Prancis sekitar tahun 1970-an. Pada awalnya, postmodern lahir terhadap kritik arsitektur, dan harus kita akui, kata postmodern itu sering muncul sebagai bagian modernitas. Ketika postmodern mulai memasuki ranah filsafat, post dalam modern tidak dimaksudkan sebagai sebuah periode atau waktu, tetapi lebih merupakan sebuah konsep yang hendak melampaui segala hal modern. Postmodern ini merupakan sebuah kritik atau realitas modernitas yang dianggap telah gagal dalam melanjutkan proyek pencerahan. Nafas utama dari postmodern adalah penolakan atas narasi-narasi besar yang muncul pada dunia modern. Dengan ketunggalan gangguan terhadap akal budi dan mulai memberi tempat bagi narasi-narasi kecil, lokal, terbesar, dan beraneka ragam untuk bersuara dan menampakkan dirinya. Postmodernisme bersifat relatif. Kebenaran adalah relatif, kenyataan atau realita dan keduanya menjadi konstruk yang tidak bersambungan satu sama lain. Dalam postmodernisme, pikiran digantikan oleh keinginan, penalaran digantikan oleh relativisme, kenyataan tidak lebih dari konstruk sosial, kebenaran disamakan dengan kekuatan atau kekuasaan. Akhirnya, pemikiran postmodern ini mulai mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan sosiologi. Postmodern akhirnya menjadi kritik kebudayaan atas modernita. Apa yang dibanggakan oleh pikiran modern sekarang diketuk, dan apa yang dulu dianggap rendah sekarang justru dihargai. Konsep filsafat pendidikan aliran postmodernisme. 1. Konsep ketuhanan dalam filsafat postmodernisme. Filsafat ketuhanan merupakan bentuk pemikiran yang objektif, sistematik, dan mendasar mengenai Tuhan. Filsafat ketuhanan menggunakan bentuk nalar atau rasio dalam meninjau iman atau kepercayaan terhadap hakikat Tuhan, yang tentunya tidak berlandasan wahyu meninjau iman atau kepercayaan terhadap hakikat Tuhan. Adanya pertanggungjawab secara rasionalitas terhadap eksistensi Tuhan menjadi ciri khas dalam filsafat ketuhanan. Postmodernisme yang selalu bersifat relatif menunjukkan bahwa manusia postmodern tidak terpaku pada suatu hakikat kebenaran tertentu, sekalipun kebenaran yang dianggap dalam Tuhan atau agama. Postmodernisme bukanlah suatu paham yang mudah begitu saja dimengerti, karena wujud paham yang tidak dalam suatu kesatuan yang utuh dan dapat terus berubah-ubah. Postmodernisme tidak bersifat universal dan permanen. Postmodernisme tidak akan menawarkan suatu solusi terhadap persoalan-persoalan modernisme, tetapi postmodernisme akan terus memberikan kritik-kritik yang membangun terhadap perkembangan zaman, pengetahuan, dan manusia. 2. Konsep ketuhanan perspektif Karen Armstrong. 1. Awal mula pencarian akan Tuhan. Agama sesungguhnya bersifat pragmatik. Ide tentang Tuhan harus bisa diterima oleh pemeluknya, karena jika sudah tidak efektif lagi, ide itu akan diganti. Gagasan semacam ini tidak membuat gerah kaum monoteis sebelum
era ini karena mereka tahu bahwa gagasan mengenai Tuhan bukanlah sesuatu yang sakral, melainkan selalu menemui perubahan. Orang Buddha misalnya akan menolak bahwa visi dan wawasan yang diperoleh lewat pengalaman itu berasal dari sumber spiritual, melainkan suatu hal yang alami bagi manusia, atau Yahudi yang melarang pemeluknya mengucapkan nama Tuhan yang sakral. Sedangkan umat Islam tidak diperkenalkan melukiskan Tuhan secara visual. Disiplin semacam ini merupakan pengingat bahwa apa yang kita sebut sebagai Tuhan berada di luar ekspektasi manusia. 2. Sanggahan Karen Armstrong terhadap fundamentalisme dan ateisme. Logika dan pendekatan ilmiah, terlebih yang mengandalkan paham empirisme positivisme, tidak akan seimbang. Karena itulah muncul ke permukaan golongan yang mengungkapkan kekecewaan yang tersebar luas dalam modernitas. Mereka menunjukkan bahwa mereka ingin melihat agama lebih jelas tercermin dalam kehidupan publik. Bentuk baru kesalahan yang dikenal sebagai fundamentalisme ini menurut Armstrong adalah iman yang sangat reduktif dalam kecemasan dan ketakutan mereka. Kaum fundamentalisme sering mendistorsi tradisi yang mereka coba bela. Misalnya, dengan sangat selektif baca ayat-ayat kitab suci yang membenarkan kekerasan dan permusuhan terhadap umat yang berbeda keyakinan. Kaum fundamentalisme yakin bahwa mereka berjuang atas nama Tuhan, tetapi sebenarnya religiositas jenis ini mewakili kemunduran dari Tuhan, menjadikan fenomena bernilai sejarah yang murni manusiawi menjadi sesuatu yang absolut, sehingga memaksa mereka menghancurkan lawan-lawannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.